Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat, rahmat, dan keberkahan selalu tercurah untuk kalian semua. Amin. Pada kesempatan ini kita mau belajar tentang trigonometri, yaitu mengenai nilai dari sinus, kosinus, tangen dari jumlah dan selisih dua sudut. Ya, mari kita mulai. Oke, untuk bab pertama dari semester pertama ini kita akan pelajari trigonometri. Yang akan kita bahas adalah jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sudut rangkap dan nanti sudut setengah juga. Ya, jadi materi ini adalah lanjutan dari materi trigonometri yang kalian pelajari waktu kalian kelas 10 ya. Oke, setelah mempelajari materi ini, menyaksikan tayang ini, diharapkan kalian dapat memahami dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan nilai sin atau sinus, kosinus, dan tangen, yaitu dari jumlah sudut, yaitu jumlah dua sudut A dan B, kemudian selisih sudut A min B, dan sudut rangkap yaitu 2A. Dan nanti kita tambah juga dengan sudut setengah yaitu setengah A. Ya, untuk materi sekarang kita hanya sebatas jumlah dan selisih sudut untuk nilai sinus ya. Oke, kita akan mulai dengan memahami persamaannya ya. Persamaan pertama untuk nilai sinus dulu ya, sinus. Jadi nilai sinus dari jumlah dua sudut. Nah, ini dah sudutnya, sudut A dan sudut B ya. Persamaannya untuk sinus A dan B itu sama dengan sin A cos B ditambah dengan cos A kalikan sin B ya. Jadi kalian ingat kalau sin A tambah B sama dengan sin cos ditambah kosin, ditukar ya. Jadi sin A cos B ditambah cos A sin B ya. Penulisannya ditukar, sin A cos B ditambah dengan cos A sin B, begitu. Kalau di sini jumlah, maka di belakangnya juga jumlah plus ya. Jadi kalau sini plus, ini plus ya. Itu yang perlu diingat. Sedangkan rumus yang kedua, nah ini dia, untuk rumus sinus selisih dua sudut ya. Dua sudutnya adalah A dan B. Jadi kalau sin A min B sama dengan sin A cos B dikurangi dengan cos A sin B. Perhatikan di sini, kalau di sininya plus, maka di sini belakangnya juga plus penjabarannya. Kemudian yang di bawahnya di sini A minus B, maka penjabarannya menjadi sin A cos B kurangi cos A sin B ya. Begitu ya, mudah ya. Jadi kalau untuk rumus sin ini adalah sin cos kosin. Di sini sin cos kosin ya. Yang perlu diingat, kalau sini positif, maka hasilnya yang belakangnya juga penjabarannya positif. Kalau di rumusnya negatif A min B, maka penjabarannya juga akan kurang ya, minus ya kalau sini minus. Oke, kalau sudah mulai ada gambaran ya, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal ini tadi mau mulai dari yang pertama dulu, yang penjumlahan dua sudut ya. Sinus jumlah dua sudut yaitu A dan B. Rumusnya kita ulang lagi, sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi sin cos ditambah kosin ya, itu yang
ingat. Oke, ini ada tabel sudut istimewa yang pernah kita belajar di waktu kelas 10 ya. Ini wajib kalian hafal ya. Jadi kalau di sini ada baris sinus ya, sinus berapa? Sinus 30 hasilnya setengah, sinus 45 hasilnya setengah akar 2, kemudian sinus 60 hasilnya setengah akar 3 ya. Nilai kosinusnya berapa? Kosinus 30 dibalik aja, yang tadinya dari 60 menjadi 30 setengah akar 3, kemudian cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah ya, balik. Sedangkan nilai tangannya sepertiga akar 3, 1 dan akar 3 ya. Ini kalian mudah mengingatnya, ada akar 3, ada 1, ada akar 3 ya. Kita ingat lagi ya pelajaran kelas 10 karena tabel sudut istimewa dipakai untuk pelajaran kelas 11 ini. Oke, kita masuk ke contoh pertama ya. Jadi jumlah di sini berapa nilai dari sin 75? Nah, di sini jawabannya kita jabarkan 75 itu adalah penjumlahan dari 30 dan 45 ya. Kenapa kita pakai 30 dan 45? Karena kedua-duanya adalah sudut istimewa. Kita sudah tahu sin 30 sama sin 45 melalui tabel yang sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Sin 30 kalikan cos 45 di sini, sin cos kosin. Sin 30 nya ada setengah, cos 45 setengah akar 2, cos 30 nya adalah setengah akar 3, dan sin 45 nya setengah akar 2 ya. Ini rumusnya kita ulang. Nah, ini kita penjabarannya. Jadi sin 30 adalah setengah, cos 45 adalah setengah akar 2 ya. Kemudian ini cos 30 nya setengah akar 3, sedangkan sin 45 nya sama setengah akar 2. Jadi nilai cos 45 sama sin 45 sama setengah akar 2. Cara mengalikannya gimana? Ini setengah kalikan setengah, nanti jadi seperempat, akar 2 nya tetap. Ini setengah kalikan setengah, seperempat, akar 3 sama akar 3 dikalikan akar 2 sama dengan akar 6. Nah, seperti ini. Setengah kalikan setengah jadi seperempat, akar 2 nya tetap. Kemudian setengah kalikan setengah jadi akar 4, seperempat, akar 3 kalikan akar 2 sama dengan akar 6. Nah, kemudian di sini ada seperempat sama seperempat sama, maka kita keluarkan ya. Kita keluarkan seperempatnya, ditaruh di luar, kemudian kita kurungkan, kita tuliskan akar 2 ditambah akar 6 seperti yang di sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh nomor 2. Jumlah dua sudut ya, 105. 105 ini kita pakai dengan berapa tambah berapa? Ya, 60 ditambah dengan 45. 60 tambah 45 sama dengan 105. Di sini sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi sin 60 cos 45 ditambah cos 60 sin 45. Nilai dari sin 60 berapa, cos 45 berapa bisa dilihat di tabel dari sudut istimewa ya, di slide sebelumnya. Nah, ini kita cantumkan aja. Sin 60 nya adalah setengah akar 3, kemudian cos 45 nya setengah akar 2, cos 60 nya setengah, kemudian sin 45 setengah akar 2. Ini sama, setengah kalikan setengah sama dengan seperempat, akar 2 kalikan akar 3 sama dengan akar 6. Biasanya akar 2 mengikuti ya, taruh di belakang. Nah, hasilnya seperti ini, seperempat akar 6 ditambah akar 2. Oke, soal nomor
2. Oke, ini kita lihat tabelnya lagi untuk mengingat kembali. Oke, masuk ke contoh ketiga. Oke, untuk soal ini agak perlu menghitung lagi ya. Misalkan di sini ada sin A nya 3/5, sedangkan cos B nya 5/13. Berapa sih nilai dari sin A tambah B? Nah, di sini kita harus cari dulu nih rumusnya apa. Sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi di sini kita butuh cos A nya. Untuk mencari cos A di sini kita butuhkan segitiga Pythagoras. Nah, kalau sin A sama 3/5, jadi sini Y dibagi R. Ya, Y dibagi R, 3 dibagi 5. Sedang cosnya adalah 4/5. Oke, untuk yang B-nya, cos B-nya adalah 5/13. Sedangkan sin-nya adalah 12/13. Ya. Jadi Y-nya itu adalah sisi di depan sudut yang seperti ini A, maka Y-nya adalah 3. Sedangkan B di sini Y-nya adalah 12. Oke, dengan cara yang sama kita masukkan nilai-nilainya. Sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sin A-nya didapat dari 3/5 ini, cos B-nya 5/13, cos A-nya didapat dari sini 4/5 ini, dan sin B-nya didapat dari 12/13. Kita kalikan. 3 kalikan 5, 15, 4 kalikan 12, 48. Yang bawahnya sama. 5 kalikan 13, 65, 5 kalikan 13, 65. Penyebutnya sudah sama, tinggal atasnya dijumlahkan saja. 15 tambah 48 sama dengan 63. 63/65. Oke, itu contoh nomor 3. Kita mengingat lagi grafik dan tabel dari sinus ya. Sinus, kosinus itu tabelnya seperti apa, grafiknya seperti apa. Nah, inilah gambar grafik sinus ya. Jadi bentuknya seperti S. Nah, dari sini, dari tabel, dari grafik ini, kalian bisa lihat. Nah, di sini sinus 90 nilainya adalah 1. Kemudian sin 180 adalah 0. Ke bawah sin 270 sama dengan min 1. Sedangkan sin 360 adalah 0. Ya, ini untuk tabel untuk grafik sinus. Nah, grafik ini dijabarkan melalui tabel. Contohnya di sini. Sinus 0, 0, sinus 30 setengah, sinus 60 setengah ketiga, 91, 120 setengah ketiga, dan seterusnya sampai 360. Nilai sinnya adalah 0. Ya, nilai yang ada di tabel ini sama dengan nilai di grafik ini sama. Grafik berikutnya adalah grafik kosinus ya. Di sini grafiknya seperti ini, mirip seperti huruf C menghadap ke atas. Jadi kosinus berarti grafiknya seperti C. Nah, di sini ada kosinus 0 sama dengan 1, kosinus 90 0, kosinus 180 sama dengan min 1. Nah, seperti ini. Kemudian kosinus 270 sama dengan 0. Kemudian 360 sama dengan 1. Naik grafiknya ke atas. Nah, hasil-hasil yang ada di grafik ini dituliskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Oke, lanjut untuk grafik fungsi tan ya. Ini grafiknya seperti ini ya. Di
pembacaannya begini. Misalkan tangan 45 nilainya sama dengan 1, tangan 90 nilainya adalah tak terhingga. Jadi di sini nggak ada nilainya ya. Di sini tak terhingganya positif, nah ini tak terhingganya negatif. Kemudian tan 180 nilainya 0, tan 225 nilainya 1, berarti 45. 270 nilainya tak terhingga, sedangkan tan 360 derajat sama dengan 0 ya. Jadi kalian bisa melihat dari grafiknya dan bisa melihat dari tabelnya yang di bawah. Oke anak-anak, baru kita masuk ke latihan soal ya untuk materi pertama, untuk penjumlahan dua sudut dari sinus ya. Sinus A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Oke. Nah ini dia latihan soalnya. Latihan soalnya untuk penjumlahan dua sudut. Di sini 120. Sin 120 itu berapa? Penjumlahan dari 90 ditambah 30 ya. Kemudian sin 150 itu berapa? Penjumlahan dari 90 ditambah 60 ya. Bisa menggunakan seperti ini atau bisa menggunakan cara yang waktu kalian kelas 10 boleh. Kemudian soal nomor 3, sin 78 cos 42 ditambah cos 48 sin 42. Nah, ini caranya dibalik aja ya, nanti hasilnya penjumlahan juga. Nomor 4 sama. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada tulisannya agak ke bawah. Bisa agak ke bawah. Jadi kalau sin alfanya 12/13, cos betanya ini pembacanya alfa, kalau B ini mirip B, pembacanya adalah beta. Cos betanya 3/5. Alfa dan beta sudut lansip, tentukan nilai sin alfa tambah beta. Pengerjaan nomor 5 sama seperti contoh soal nomor 3 yang di depan ya. Nah soal ini nanti kalian kerjakan di kertas, kemudian kalian bisa foto kemudian diupload ya. Itu dia untuk bagian pertama ya, mudah-mudahan kalian bisa menangkap dan bisa memahami ya dari materi untuk jumlah dua sudut nilai dari sinus. Untuk bagian kedua ini kita mau membahas yang selisih. Jadi kalau yang pertama tadi bagian pertama jumlah dua sudut, sekarang selisih dua sudut ya. Oke, ini ada kata-kata motivasi. Oke, contoh untuk bagian kedua adalah rumus selisih dari dua sudut ya, nilai sinusnya berapa. Di sini persamaannya sin A kurangi B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Jadi kalau di sini yang negatif, maka di sini negatif juga. Ya. Jadi kalau yang waktu yang materi pertama, yang penjumlahan dua sudut kalian paham, insya Allah untuk yang pengurangan ini tinggal mengganti tandanya aja. Oke, contoh nomor 1 kita masuk contoh soal dulu ya. Jadi contoh yang diberikan penjelasan. Nah di sini ada sin 15. Nah 15 tuh kita uraikan jadi 45 kurangi 30. Sin 15 ini 15 di tabel istimewa tidak ada, jadi kita harus uraikan dengan sudut istimewa, yaitu adalah 45 dan 30. Kita uraikan sin 45 kurangi 30, jadi sin 45 cos 30 dikurangi cos 45 sin 30. Penulisannya sama. Jadi sini ada sin 45 nya setengah akar 2, cos 30 nya setengah akar 3, cos 45 nya setengah akar 2 tetap, sin 30 nya setengah. Kita kalikan, setengah kalikan setengah seperempat, akar 2 kalikan akar 3 akar 6, kemudian
kemudian yang belakangnya setengah kalikan setengah, seperempat, kemudian akar 2-nya tetap akar 2. Nah, kita gabung, seperempatnya kita keluarkan ke depan, maka hasilnya seperempat kali seperenam dikurangi seperdua. Itu contoh nomor 1, contoh pertama. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Nah, ini ada berbeda soalnya. Ada sin 73 cos 43 dikurangi cos 73 sin 43. Ya, ini rumusnya dibalik aja. Sin A min B sama dengan sin A cos B kurangi cos A sin B. Kita tukar, kita balik yang ini di depan. Jadi sin A cos B min cos A sin B sama dengan sin A min B. A yang mana? A nya 73, B nya 43 ya. Kemudian kita kurangkan aja, 73 kurangi 43 sama dengan 30 ya. Jadi sin 30 nilainya adalah setengah ya, atau 0,5 ya. Mudah ya anak-anak ya. Ini contoh nomor 2. Kemudian contoh nomor 3 ya. Ini ada soal seperti ini. Sin A nya 15/17, cos B nya 4/5. Berapakah nilai sin A min B ya, sama seperti yang di depan. Yang di penjumlahan, ini pengurangan. Nah, kalau diketahui sin A nya 15/17, maka untuk mencari cosnya menjadi 8/17. Sinnya 15/17, maka cosnya 8/17. Ini untuk sudut A. Kemudian sudut B cos B nya sama dengan 4/5, maka sin B nya sama dengan 3/5. 3 di sini adalah posisinya adalah Y, sedangkan 4 ini adalah X ya. Setelah diperoleh nilai-nilainya, kita masukkan ke rumusnya. Sin A kurangi B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B ya. Sin A nya dapat 15/17, cos B nya 4/5, cos A nya diperoleh dari sini 8/17, dan sin B nya diperoleh dari 3/5. Kita kalikan ya. 15 kalikan 4 60, kemudian 8 kalikan 3 24. Yang bawahnya sama, 15 kali 5 105 ya, ini 85 maaf. Jadi 17 kali 5 adalah 85 ya, jadi per 85 36/85 ya. Oke, ini melihat lagi grafik sin, cos dan tan. Berikut tabelnya. Seperti ini. Oke, ini latihan untuk soal 2 ya. Jadi soal ini kalian kerjakan, bisa lihat dari contoh soalnya yang diselesaikan. Nah, ini seperti sin 15 itu berapa, sin 165 itu berapa. Kemudian sama ya, nomor 3 nomor 4 sama, tinggal dikurangin aja. Kemudian nomor 5 ini sama ya, dari contoh 3 tinggal dicari nilai dari, misalkan sin A nya 4/5, maka cos A nya berapa, cos B nya 12/13, maka sin B nya berapa. Itu kalian bisa gunakan dengan segitiga Pythagoras ya. Latihan soal 1 dan 2 sama ya, kalian kerjakan di kertas, kemudian di foto, kemudian kalian upload ya. Oke,
itulah materi terakhir. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.